Oke, jadi di video aku sebelumnya aku udah janji bakal kasih tahu kalian tempat-tempat menarik yang ada di Pare yang wajib banget dikunjungi. Jadi selama aku di Pare dulu, aku nggak cuma belajar bahasa Inggris, tapi juga aku jalan-jalan. Karena kan kita belajar bahasa Inggris dari Senin sampai Jumat itu penat, makanya tiap Sabtu dan Minggu aku habisin weekend dengan jalan-jalan. Nah, dari hasil jalan-jalan aku itu ternyata ada 15 tempat seru yang aku rekomendasiin buat kamu kunjungin kalau kamu ke Pare nanti. Kira-kira apa aja ya? Nah, yang pertama ada Kampung Inggris Pare Kediri. Pare itu udah kayak tempat wisata juga sih sebetulnya. Di sana kita bisa sepedahan, muter-muter kampung, dan kita bisa mampir ke warung-warung dengan makanan yang murah-murah. Kita bisa belanja segala macam dan bisa nongkrong, hangout di kafe-kafe yang cozy. Itu disebut sebagai wisata sih buat aku. Next, yang kedua ini ada Monumen Simpang 5 Gumul. Jadi Simpang 5 ini jadi tempat yang hits banget sama anak-anak Pare, dan 8 dari 10 orang siswa Pare itu pasti pernah ke Simpang 5 Gumul karena emang se-hits itu. Monumennya dikait-kaitkan sebagai kembarannya monumen yang ada di Paris, Prancis. Namanya itu apa ya sebentar? Arc de Triomphe. Ini cara nyebutnya gimana ya? Arc de Triomphe. Arc de Triomphe. Itulah pokoknya. Yang ketiga, Taman Bunga Matahari. Nah, ini sebenarnya taman bunga ini aku nggak sengaja nemu sih waktu itu karena lagi sepedahan, tiba-tiba ada tulisan Taman Bunga Matahari. Ih, apa itu? Aku langsung masuk aja dan ternyata bener guys, di sana ada taman bunga dan masuknya murah banget, cuma 2.000 doang. Tapi guys, bunga matahari ini gak selamanya ada, karena beberapa bulan sekali bunganya itu dipetik. Jadi nanti kalau kamu kesana tiba-tiba bunganya hilang, itu karena bunganya emang belum panen lagi. So, buat teman-teman yang mau kesana, semoga bunganya sedang panen ya. Yang keempat ini adalah kolam renang. Jadi di Pare itu ada banyak banget kolam renang, tapi yang aku rekomendasiin ada 3. Yang pertama kolam renang Alfil. Jadi Alfil ini ada di urutan pertama karena emang ada di tengah-tengah kampung Inggris. Jadi itu tuh kolam renang paling deket yang ada di Pare dan paling paling lumayan asik sih menurut aku, dan harga juga murah, cuma 6.000 kita bisa renang di sana sepuasnya. Di Alfil juga nggak cuma ada kolam renang, tapi juga ada homestay-nya. Jadi buat kamu yang mau stay ke Pare nggak dalam waktu yang lama, bisa tinggal di sini, karena hotel-hotel di sekitar Pare itu aku kurang rekomendasiin karena emang jelek-jelek jujur aja. Malah kamar aku di kontrakan lebih bagus daripada yang ada di hotel itu. Yang kedua, ini ada kolam renang di Insta Cafe Kediri. Ini juga ada di satu lingkungan kampung Inggris, tapi agak jauh. Kalau naik sepeda itu kira-kira 10-15 menitan baru nyampe. Dan yang seru dari kolam renang ini adalah itu dalam banget guys kolam renangnya. Jadi kita bisa kayak puas gitu nyelam di dalam situ. Dan masuknya itu cuma 8.000 doang. Di sini kita nggak cuma bisa renang, tapi juga bisa nongkrong di cafe. Tapi aku kurang suka sama makanannya, nggak tahu kenapa, mungkin lidah aku nggak cocok. Yang ketiga, ini kolam renang ada di Sorowono. Ini kolam renangnya luas banget, tapi sayangnya ada beberapa sudut yang kurang diperhatikan. Mungkin harus direnovasi kali ya, kayak lantai kolam renangnya itu kayak ada yang terkelupas dan WC-nya itu masih kurang bagus menurut aku, jadi harus direnovasi. Tapi kalau sekarang aku nggak tahu gimana keadaannya, mudah-mudahan udah bagus ya. Berikutnya ada Gua Sorowono. Jadi nggak jauh dari kolam renang Sorowono itu ada Gua Sorowono. Aku pikir guanya itu bakal cuma gua doang, dan ternyata ada airnya banyak banget. Tuh, kayak ginilah penampakannya. Tuh, jadi kita nyebur dulu ke air, baru bisa masuk ke gua sana, ke dalam. Jadi gua ini udah ada sejak zaman penjajahan Belanda atau Jepang gitu ya, pokoknya udah lama banget. Dan secara nggak sengaja dulu itu ada warga Pare yang nebang pohon gitu, dan ternyata pas pohonnya ditebang itu ada semacam gua gitu di bawahnya. Akhirnya sekarang itu disebut dengan Gua Sorowono dan dijadikan tempat wisata. Nah, aku pernah mampir ke sini dan aku pernah masuk ke dalam gua itu, dan di sana ada lorong gua yang bisa kita masukin. Di bawahnya itu ada air mengalir. Gimana yang jelasinnya? Pokoknya aku udah pernah bikin vlog pas aku kesini. Kamu bisa tonton vlognya di video aku sebelumnya.
Berikutnya ada Candi Sorono. Nah, jadi di Sorono ini gak cuma ada kolam berenang, lalu ada goa, tapi juga ada candinya juga. Candi ini udah berdiri sejak zaman Majapahit. Pokoknya ini udah tua banget candi, tapi di Pare ini masih terawat. Candi ini gampang ditemuin karena letaknya ada di pinggir jalan, jadi pasti langsung kelihatan gitu. Kamu buka aja di Google Maps. Dan pas aku masuk ke sana, tahu nggak harga tiket masuknya berapa? Yaitu seikhlasnya. Ya udah, aku bayar aja 5.000. Berikutnya yaitu Car Free Day tiap minggu di Stadion Chandra Birawa. Jadi tiap minggu di Pare itu, minggu pagi selalu ada Car Free Day yang seru banget dan rame banget. Aku nggak cuma lari aja, tapi juga bisa jajan-jajan di pinggir jalan, tuh harganya murah-murah semua, dan aku pokoknya kenyang banget kalau Car Free Day di sana. Jadi berasa bukan olahraga tapi ya malah jajan. Jadi di sini tuh ada stadion namanya Stadion Chandra Birawa. Aku sering banget ke stadion ini, terutama setiap sore itu kalau habis penat seharian belajar bahasa Inggris, aku langsung jogging di stadion ini. Masuknya gratis dan itu ada trek larinya juga, ada lapangan sepak bola, lumayan komplit menurut aku. Jadi tuh cukup seru sih buat olahraga di sini. Berikutnya yaitu Masjid Agung Pare dan Taman Makam Pahlawan. Jadi di Pare itu ada Masjid Agung, di mana masjid ini yang paling keren yaitu dan paling gede dan paling luas, namanya itu Masjid Agung Pare. Aku biasanya kesini setiap hari Jumat buat sholat Jumat doang, tapi kalau lagi gabut aku sering kesini juga karena di situ ada tempat ini ya, ada orang jual makanan, ada tamannya juga, dan tepat di depan masjid ini ada Taman Pemakaman Pahlawan gitu. Aku biasa kesini buat ingat kematian. Berikutnya ada Gunung Kelut. Nah, dulu aku pernah ke Gunung Kelut pas di Pare. Aku bolos sih waktu itu ya, nggak belajar bahasa Inggris sehari. Dulu aku tuh berangkat naik motor sewaan, itu nggak lebih dari 100.000, aku bisa nyewa motor dan langsung jalan ke Kelut sekitar 1 jaman, gak lama sih, karena emang deket dari Pare. So, aku berangkatnya habis subuh, aku kira bakal nyampe siang hari, tapi ternyata aku nyampe di sana masih pagi-pagi buta, bahkan loketnya juga belum buka. Jadi aku mau ke sana kayak nyelonong aja gratis gitu kan. Aku udah pernah bikin vlog pas aku ke Kelut, kamu bisa tonton videonya di sini. Berikutnya ada Pantai Kedung Tumpang. Ini jadi pantai favorit aku karena emang keren banget pantainya. Dulu aku kesini itu naik motor sewaan juga pagi-pagi, tapi ini lokasinya agak jauh ya, di Tulungagung. Ya hati-hati aja karena jalanannya itu agak berliku. Dulu aku pernah bikin vlog pas ke pantai ini karena emang pantainya sebagus itu. Silahkan kamu tonton video vlog aku sebelumnya. Berikutnya Makam Bung Karno. Jadi dulu habis dari Kedung Tumpang ya, aku langsung ngelewatin Makam Bung Karno. Daripada dilewatin doang, mending aku mampir. Dan ternyata di sana ada banyak banget orang lagi ziarah. Di sana ada perpustakaan juga dan ada museumnya juga. Dan ternyata seru juga main kesini dan recommended banget. So, buat teman-teman yang mau ke Kedung Tumpang dan pulang ke Pare, aku saranin buat mampir sejenak dulu di Taman Makam Bung Karno. Karena di sini juga ada banyak banget orang yang jual souvenir, itu kayak banyak banget souvenir dan murah-murah, itu bisa kamu beli di sini. Berikutnya ada Malang. Nah, Malang ini jadi salah satu tempat favorit anak-anak Pare untuk liburan. Dulu tuh aku pernah nyewa mobil dan satu kelas itu kita main ke Malang selama 2 hari. Di sana kita main ke mana-mana, main ke Coban Rondo, lihat air terjun segala macem. Lalu kita juga main ke mandi air hangat sorenya, dan malamnya kita main ke museum angkut. Pokoknya banyak tempat yang kita kunjungi dan itu seru-seru banget. Berikutnya ada Gunung Bromo. Sebenarnya Gunung Bromo ini nggak terlalu dekat dari Pare, tapi di Pare itu ada open trip yang nyediain ke Gunung Bromo. Dan ini bakal sayang banget kalau dilewatin karena open tripnya murah banget, cuma 150.000 doang kita udah bisa ke Gunung Bromo. Tapi ya gitu, karena murah jadi kita harus berjubel di dalam mobil jeep, itu teman sekelas masuk semua, jadi kita depet-depetan. Cukup worth it sih sama harganya. Jadi jangan lupa dicoba ke Bromo dari Pare. Berikutnya ada Kawah Ijen. Kawah Ijen ini hampir sama kayak Bromo, harganya cuma 150.000 doang. Makanya pas kamu ke Pare nanti jangan lupa mampir ke tempat-tempat travel agent karena di sana bakal ada daftar harga ke banyak tempat. Itu nggak cuma ke Bromo dan ke Ijen doang, tapi juga ke berbagai tempat menarik lainnya. Itu kamu harus kunjungin sih. Next, yang terakhir ini ada Pulau Bali. Aku tahu Pulau Bali ini emang jauh-jauh banget dari Pare, tapi di open trip itu ada yang nyediain wisata ke Pulau Bali dan harganya murah, cuma 400 ribuan doang. So, jangan lupa kamu untuk searching open trip sebanyak-banyaknya kalau di Pare karena emang itu murah-murah semua.
Nah guys, itu dia 15 tempat wisata menarik yang ada di Kampung Inggris Pare Kediri. Kalau teman-teman punya rekomendasi tempat lain yang menarik juga, silahkan taruh di kolom komentar. Dan kalau gitu sampai sini aja dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Dan lupa kamu klik like, comment, dan subscribe. Dan juga share video ini ke teman-teman kamu yang pengen banget ke Pare. Oke, kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, jadi next. Bukan gitu. Berikutnya yaitu ke taman makam